Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang perkembangan kepribadian dan kemandirian remaja. thank you. Yang beranggotakan Muhammad Riki Rahman, Jihan Safitri, Restika Wijayanti, dan Norlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah perkembangan peserta didik, kami dari kelompok 11 akan membahas tentang perkembangan kepribadian dan kemandirian remaja. Perkenalkan, nama saya Jihan Safitri dengan NIM 2210116220001. Menjadi orang yang sukses tentu adalah impian semua orang di masa depan nanti. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan diri dari segi fisik, mental, dan kesehatan. Nah, mulai dari mana sih kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi orang sukses itu? Semua itu bisa dimulai pada saat remaja. Bagaimana dengan masa remaja yang sudah terlewat? Dan bagaimana harus mempersiapkan diri nanti? Lalu, apakah orang dengan persiapan diri pada masa remaja saja yang bisa sukses? Semua pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab pada penjelasan singkat kami kali ini. A. Pengertian kepribadian remaja. Apa sih kepribadian remaja itu? Kepribadian remaja merupakan sikap yang alamiah yang hadir pada diri remaja. Tentu, kata kepribadian merupakan imbuhan dari pribadi, yang artinya individual atau diri sendiri. Remaja sendiri merupakan fase kehidupan yang pasti dilalui oleh semua orang. Fase dari anak-anak menuju dewasa. Itu disebut dengan remaja. Untuk menjadi pribadi yang baik, seorang remaja harus mulai menanamkan nilai-nilai norma kehidupan yang baik pula, agar perjalanan pada kehidupan nanti tidak ada hambatan. Remaja bisa membangun kepribadian dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat yang sehat, dan pola pertemanan yang baik, tanpa adanya toksik. B. Perkembangan kepribadian remaja. Pertama, peningkatan emosional. Peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja dikenal sebagai masa storm dan stres. Peningkatan ini merupakan hasil dari perubahan fisik, terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Dari segi kondisi sosial, peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi berbeda dari masa sebelumnya. Pada fase ini, banyak tuntutan dan tekanan yang ditujukan kepada remaja. Misalnya, mereka diharapkan tidak lagi bertingkah laku seperti anak-anak. Mereka harus lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemandirian dan tanggung jawab tersebut akan terbentuk seiring berjalannya waktu dan akan tampak jelas pada fase remaja akhir. Kedua, perubahan fisik dan mental. Perubahan ini adalah perubahan yang cepat secara fisik juga disertai dengan kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri. Perubahan fisik yang terjadi secara cepat, baik perubahan internal seperti sistem sirkulasi, pencernaan, dan sistem respirasi, maupun perubahan eksternal seperti tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh yang sangat berpengaruh terhadap konsep diri remaja. Ketiga, perubahan sosial. Perubahan sosial pada remaja adalah hal yang sangat menarik bagi dirinya, di mana mereka akan melakukan yang namanya bersosialisasi. Pada perubahan ini, mereka akan mendapatkan banyak pengalaman baru yang tentunya belum pernah mereka rasakan pada masa anak-anak, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di sekolah mereka, memperbanyak teman juga, termasuk perubahan sosial, dan ini dapat berdampak untuk masa dewasa nanti, karena dengan memperbanyak teman akan memperkuat tali hubungan sosial. Keempat, perubahan nilai. Pada perubahan ini, remaja menilai bahwa masa remaja sangat penting ketimbang masa anak-anak mereka, karena pada masa remaja mereka banyak mempelajari hal-hal baru dan banyak mendapatkan pengalaman baru yang dapat mempersiapkan mereka untuk masa dewasa nanti. Terakhir, remaja bersikap ambivalen, bingung antara dua pilihan. Contohnya, di satu sisi mereka memilih untuk menjalani kebebasan yang mereka inginkan, dan di sisi lain mereka merasa takut akan pilihan tersebut dan merasa kurang percaya diri untuk mengambil tanggung jawab tersebut. C. Peran yang membentuk kepribadian remaja. 1. Bentuk peran keluarga. Peran keluarga sangat penting dalam membentuk kepribadian remaja.
Maka dari itu, peran orang tua dalam mewujudkan kepribadian antara lain. Kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Kedua orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak-anak. Saling menghormati antara kedua orang tua dan anak-anak. Mewujudkan kepercayaan. Mengadakan kumpulan dan rapat keluarga antara kedua orang tua dan anak. 2. Bentuk peran sekolah. Peran sekolah dalam pembentukan remaja adalah pembentukan karakter di mana semua aturan harus dipatuhi. Selain peraturan, ada juga kebiasaan yang diterapkan oleh sekolah guna membentuk karakter siswa yang baik. Contohnya, sederhana, siswa harus berbudaya salam, sapa, senyum, dan membiasakan siswa berbicara dengan bahasa yang baik dan santun. 3. Bentuk peran masyarakat. Masyarakat di sini adalah orang yang lebih tua, yang tidak dekat atau tidak kenal, tidak memiliki ikatan keluarga dengan remaja tersebut. Orang-orang inilah yang dapat memberikan contoh, mengajak, atau melarang remaja dalam melakukan suatu perbuatan. Contoh-contoh perilaku yang dapat diterapkan oleh masyarakat. Membiasakan gotong royong, misalnya membersihkan saluran air dan menanami perkarangan rumah. Membiasakan diri tidak membuang sampah dan meludah di jalan, merusak atau mencoret-coret fasilitas umum. Menegur remaja yang melakukan perbuatan yang tidak baik. D. Faktor yang mempengaruhi kepribadian remaja. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri remaja sendiri. Faktor internal merupakan pembawaan, hereditas, segala sesuatu yang telah dibawa oleh seseorang sejak lahir, baik yang bersifat fisikis maupun yang bersifat fisik. Jadi, faktor internal yang berkaitan dengan hereditas menyangkut terhadap perkembangan sikap, bakat, kemampuan, minat, afektif, kebutuhan, dan motivasi. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia yang mempengaruhi kepribadian, di antaranya sosial, kebudayaan, sekolah. Pentingnya mengenal kepribadian remaja. Dengan mengembangkan kepribadian yang teguh atau kuat, maka remaja akan mulai terbiasa untuk lebih cepat beradaptasi dalam menghadapi berbagai rintangan atau hambatan. Selain itu pun, remaja juga dapat belajar melatih dirinya untuk menumbuhkan rasa empatinya serta memiliki mental yang kuat agar tidak mudah menyerah atau putus asa dari keadaan yang sulit. Mandirian merupakan salah satu tugas perkembangan yang fundamental pada tahun-tahun perkembangan masa remaja. Steinberg menegaskan, becoming an autonomous person, a self-governing person, is one of the fundamental development tasks of the adolescent years. Disebut fundamental karena pencapaian kemandirian pada remaja sangat penting. Artinya, dalam kerangka menjadi individu dewasa, bahkan pentingnya kemandirian diperoleh individu pada masa remaja, sama dengan pentingnya pencapaian identitas diri oleh mereka.
Steinberg menegaskan, for most adolescents, establishing a sense of autonomy is as important a part of becoming an adult as is establishing a sense of identity. Oleh karena itu, mereka begitu gigih dalam memperjuangkan kemandirian. Feysack membahasakan perjuangan akan kemandirian mereka dengan ungkapan one of every adolescent is to be accepted as an autonomous adult. Steinberg membagi kemandirian dalam 3 tipe, yaitu kemandirian emosional, kemandirian behavioral, dan kemandirian nilai. Kemandirian emosional pada remaja ialah dimensi kemandirian yang berhubungan dengan perubahan, keterikatan hubungan emosional remaja dengan orang lain, terutama dengan orang tua. Oleh karena itu, kemandirian emosional didefinisikan sebagai kemampuan remaja untuk tidak tergantung terhadap dukungan emosional orang lain, terutama orang tua. Kemandirian behavioral pada remaja ialah dimensi kemandirian yang merujuk kepada kemampuan remaja untuk membuat keputusan secara bebas dan konsekuen atas keputusannya itu. Dan yang terakhir adalah kemandirian nilai pada remaja. Ialah dimensi kemandirian yang merujuk kepada kemampuan untuk memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, tentang penting dan tidak penting. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya adalah C. Perkembangan kemandirian remaja. Pada masa remaja terdapat beberapa tugas perkembangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah perkembangan kemandirian. Peran orang tua tidak terlepas pada pembentukan kemandirian remaja karena adanya suatu hubungan emosional antara remaja dan orang tua. Hubungan emosional yang bertahan dalam jangka waktu yang lama disebut dengan kedekatan. Pada usia remaja, sikap yang mengalami perkembangan adalah sikap kemandirian. Bentuk kemandirian diantaranya adalah kemandirian intelektual dan juga sosial. Kemandirian pada diri anak dipengaruhi oleh banyak hal, yakni lingkungan dan pola asuh orang tua. Dalam usia ini, anak mulai dilatih mewujudkan sikap mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Baiklah, selanjutnya adalah D. Faktor yang mempengaruhi kemandirian remaja. Kemandirian merupakan suatu sikap atau kemampuan seseorang untuk tidak bergantung kepada orang lain dan dapat bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Kemandirian menjadi satu hal yang sangat penting untuk dimiliki dalam perkembangan remaja. Namun, tantangan yang dihadapi pada saat ini adalah krisisnya kemandirian pada diri remaja. Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi kemandirian remaja adalah kepercayaan diri, keberanian, dan dukungan orang sekitar atau keluarga. Yang terakhir adalah A. Pentingnya mengenal kemandirian remaja. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi remaja yang dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri, kemampuan emosional, ataupun hal lainnya. Apa yang ditanamkan orang tua pada diri remaja melalui pola asuh perlahan akan membentuk kepribadian dan perilaku remaja. Upaya pemberian pola asuh yang mumpuni dalam keluarga harus ditingkatkan karena menjadi faktor yang sangat penting dalam membentuk kemandirian perilaku pada remaja baik secara batin maupun emosional. Sekian dari kami, maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.